wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan coba belajar bagaimana mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Namun sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Harto Supriyono, pendamping PKH Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ada 3 hal yang akan kita pelajari dalam mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Yang pertama adalah bagaimana mendukung mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Kemudian yang kedua, kita akan belajar mendukung ibu hamil untuk terbiasa menjaga kebersihan dan cukup istirahat. Dan yang terakhir, kita akan coba belajar bagaimana cara mendukung kesehatan mental ibu hamil. Nah, dalam kegiatan ini kita harapkan ibu-ibu dapat berbagi bagaimana pengalamannya, apa saja yang sudah dilakukan ketika mendukung perawatan ibu hamil. Nanti silahkan tuliskan di komentar apa pengalaman ibu-ibu, apa kendala yang dihadapi, untuk kita bisa berbagi bersama. Kita langsung masuk ke sub pokok bahasan yang pertama, yaitu dukungan kepada ibu hamil dalam mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Nah, dalam kondisi hamil biasanya terjadi perubahan bentuk tubuh, ya, dari biasanya langsing, mungkin ketika hamil otomatis badan dari ibu hamil ini akan mengalami perubahan bentuk. Nah, perubahan bentuk tubuh ini secara otomatis akan berpengaruh terhadap kebutuhan gizi maupun kebutuhan asupan vitamin yang dibutuhkan oleh ibu hamil tersebut. Nah, hal yang penting untuk diperhatikan dalam kondisi hamil adalah ibu hamil harus selalu mengkonsumsi tablet tambah darah atau TTD untuk memenuhi kebutuhan zat besi. Namun tentu saja dalam mengkonsumsi TTD ini muncul berbagai macam permasalahan. Yang pertama, ada ibu hamil yang ketika minum TTD merasa mual, pingin muntah dan sebagainya. Kemudian yang kedua mungkin dari segi rasanya, karena banyak yang mengatakan bahwa TTD ini rasanya amis. Nah, justru disinilah diperlukan peran dari keluarga, suami dan orang-orang terdekat untuk mendukung ibu hamil bagaimana agar mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Kita ke bahasan selanjutnya, yaitu dukungan ibu hamil untuk menjaga kebersihan dan istirahat yang cukup. Nah, biasanya selama ibu hamil ini akan mengalami perubahan hormon sehingga memicu tubuh ini gampang berkeringat. Nah, ketika tubuh berkeringat tentu saja akan mudah terjangkit oleh kuman, virus yang pada akhirnya nanti akan menimbulkan penyakit. Nah, adapun beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh ibu hamil untuk mencegah timbulnya penyakit, terjangkitnya penyakit karena virus maupun kuman, ada beberapa. Yang pertama, ibu hamil melakukan cuci tangan secara rutin menggunakan sabun di air yang mengalir. Kemudian yang kedua, mandi dan gosok gigi 2 kali sehari. Kemudian yang ketiga, keramas dan cuci rambut sekali dalam 2 hari. Kemudian selanjutnya menjaga kebersihan organ intim. Kemudian yang kelima, ganti pakaian setiap hari. Nah, itu beberapa hal yang bisa dilakukan oleh ibu hamil untuk menjaga kebersihannya. Kemudian adapun manfaat untuk menjaga kebersihan dan kebersihan diri bagi ibu hamil itu tentunya yang pertama, mencegah terjadinya infeksi ketika persalinan maupun nipas. Kemudian yang kedua, mengurangi kemungkinan adanya kuman yang masuk selama hamil sehingga dapat mengurangi risiko penyakit menular. Kemudian yang ketiga, kebiasaan diri menjaga kebersihan ini diharapkan terus berlanjut hingga merawat bayi setelah persalinan agar bayinya tercegah dari infeksi dan terhindar dari stunting. Selain perubahan hormon yang terjadi pada ibu hamil, biasanya juga terjadi pada perubahan bentuk fisik sehingga menyebabkan ketidaknyamanan ketika ibu hamil beristirahat atau ketika tidur. Nah, padahal ibu hamil sendiri sangat memerlukan istirahat untuk mendukung kesehatan janin di dalam kandungannya. Nah, ibu hamil disarankan untuk beristirahat 6-7 jam di malam hari
dan 1 sampai 2 jam di siang hari. Nah, untuk membantu ibu hamil dapat beristirahat dengan nyaman agar kualitas tidur yang diperoleh ibu hamil ini benar-benar baik sehingga mampu menjaga kesehatan janinnya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh suami dan keluarga. Yang pertama, memotivasi ibu hamil untuk menjaga kebersihan diri dan istirahat yang cukup. Nah, kemudian yang kedua, menyediakan alat kebersihan untuk ibu hamil, misalnya saja contoh kecil peralatan mandi seperti sikat gigi, sabun, kemudian sampo dan lain sebagainya, agar keluarga maupun suami membantu menyediakan untuk ibu hamil. Kemudian yang ketiga adalah membuat suasana istirahat yang nyaman, di mana ini bisa diwujudkan dengan menyiapkan kamar yang bersih, kemudian tidak berisik, dan selanjutnya bapak maupun keluarga yang merokok usahakan untuk tidak merokok maupun merokok jauh dari ibu hamil. Jangan sampai ibu hamil terpapar oleh asap rokok, karena tentu saja ini sangat berbahaya bagi kesehatan janin yang dikandung. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat adalah membantu meringankan beban ibu hamil. Nah, ini bisa dilakukan dengan membantu ibu hamil untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah, sebagai contoh seperti menyapu. Ketika ada keluarga lain di rumah, bisa ikut membantu ibu hamil untuk membersihkan rumah, atau mungkin memasak ketika suami tidak bekerja. Ketika suami sedang di rumah, mungkin suami bisa ikut menyiapkan makanan untuk keluarga. Ketika menyetrika pakaian misalnya, juga suami bisa ikut membantu. Kemudian yang terakhir, jika terjadi permasalahan kehamilan, hendaknya anggota keluarga yang lain maupun suami ikut membantu mengantarkan si ibu hamil ini untuk ke layanan kesehatan, untuk berkonsultasi dengan tenaga medis mengenai kondisi kehamilan maupun janin yang ada di dalam kandungan. Demikian tadi beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mendukung perawatan sehari-hari bagi ibu hamil. Jangan lupa like dan komen serta share video ini ke kerabat maupun orang-orang terdekat kita agar video ini semakin bermanfaat. Salam sehat.